Halo saudara, kembali lagi dengan Beta Eko Saputra Puseratu dalam X Podcast, Eko Saputra Puseratu Podcast. Nah, kali ini Beta sudah bersama dengan Kakak Priska Birahi. Kakak boleh perkenalkan diri? Halo teman-teman semua, Beta Priska Birahi. Kakak Priska Birahi adalah seorang wartawan Iya, dan juga salah seorang founder dari Tanah Paper. Oke, nah sekarang Kakak Ika Beta akan bertanya terkait dengan Corona yang sudah jadi ancaman di Maluku karena dia sudah jadi virus global. Tapi itu bukan tenaga medis. Iya, tapi Beta akan bertanya dari sudut seorang wartawan. Waduh, jadi oke. dari sudut medis. Oke. Yang pertama adalah kita sama-sama tahu bahwa saat ini Maluku masih negatif untuk virus corona. Masih negatif, masih ya. negatif, belum ada korban satupun. Nah, Kakak Ika, Beta mau tanya pertama, bagaimana perasaan Kakak Ika sebagai wartawan, juga menjadi orang yang cukup terdepan, garda depan untuk memberikan berita-berita terkait dengan corona. Apa perasaan Kakak Ika menjadi wartawan dalam situasi ini? Beta perasaan paling takut baru kali ini saya Beta liputan tuh Beta rasa takut. Biasanya kayak liputan kayak gempa, bom, teroris waktu masih di Jakarta begitu, itu bisa yang ada takut-takutnya, maksudnya kayak tuang biasa sah kayak namanya juga cari berita ya sampai ke muka begitu. Tapi baru kali ini tuh rasa kayak takut terus kayak parno begitu. Karena barang ini kan virus, katu sen tahu virus wujud apa. Jadi kayak katu sen tahu katu musuh di depannya apa. Jadi bisa saja orang yang Beta baru dapat tuh ternyata dong ada bawa virus itu. Nah, itu Beta perasaan sangat takut. Sangat takut. Sangat. Ya benar ya. Ini karena memang yang tadi Kakak Ika bilang sangat saya bisa tebak gitu, akan disapa. Nah, Kakak Ika melihat warga Maluku tuh awalnya sangat tenang-tenang saja begitu. Nah, kemudian akhirnya ketika muncul berita sudah kena Indonesia 2, semuanya pada panik. Menurut Kakak Ika, apa yang Kakak Ika lihat sampai sekarang dari awal diumumkan oleh Presiden sampai hari ini, apa respon masyarakat yang Kakak temui begitu? Di Ambon. Di Ambon. Masyarakat lebih banyak cueknya. Lebih banyak cuek. Ya, itu yang Beta temukan di jalan dan maksudnya di hari-hari. Ya orang membicarakan akang kayak corona. Tapi begitu sah. Kayak katong ini kan ini 1 meter katong duduk dia jaga jarak 1 meter. Sosial. Tapi kalau katong turun kayak kompleks-kompleks begitu, seng terlalu banyak orang yang aware para akang gitu. Bahkan katong sendiri wartawan pun ketika preskon juga katong lupa kalau katong dia di dalam darurat begitu loh, kondisi yang harus memang jaga jarak ya begitu. Itu kadang katong lupa, jadi masih ada cuek, masih. Ya, itu juga yang katong temui dalam pergaulan tuh masih ada. Katong sangat cuek menurut Beta. Iya. Dan kalau tadi tanggapan masyarakat, menurut Kakak Ika, respon pemerintah bagaimana ketika mendengar 2 orang sudah kena sampai hari ini? 3 kalau di kota Ambon 3 orang yang kena tuh bukan kena bagaimana 3 orang yang ada di dalam ruang pengawasan. Ya, dalam ruang isolasi. Walaupun dong kondisi akang sebaik, tapi kan tetap hasil belum tahu. Jadi tetap dong di dalam situ. Buat Beta, respon pemerintah itu sangat cepat. Beta sendiri bilang akang sangat cepat karena dong punya tanggap terhadap masalah ini tuh buat Beta cukup baik dan Beta sangat apresiasi. Misalnya langsung dong membagikan rincian ke katong wartawan, itu salah satu yang Beta ukur begitu. Dong sangat kooperatif walaupun awal-awal kayak pihak rumah sakit kayak enggan katong datang karena memang ini menyangkut masalah yang sangat privasi juga itu. Kalau macam katong expose orang punya ada satu nih misalnya dia orang galala, satu galala bisa chaos gitu, masalahnya kayak gitu. Jadi memang awal-awal begitu dan itu memang protap sudah katong sangat paham dan respon sangat baik. Respon pemerintah sampai saat ini sangat baik. Iya. Dan kemudian menurut Kakak, apakah secara khusus dari segi fasilitas dan lain-lain, apakah menurut Kakak Maluku sangat siap untuk menghadapi corona? Belum Siap. Belum terlalu siap. Iya, jangan katong, maksudnya di kota lain yang agak besar dari katong juga Beta rasa belum terlalu. Nah, ini pakai dia punya ini siap kategorinya maksudnya siapnya tuh apa? Siap dari segi fasilitas menurut Kakak. Ya, kalau fasilitas jelas
Maksudnya karena katong juga tahu katong punya rumah sakit umum daerah kan hanya satu nih, RSUD Haulusi. Nah itu pun juga ruang isolasinya katong mau harap bagaimana gitu. Ruangan area rumah sakit saya memang katong sudah bisa lihat semua bahwa memang sangat terlalu besar. Jadi itu berpengaruh dia pun ruang juga pasti ada keterbatasan ruang, tempat misalnya. Kemudian alat-alat dan termasuk antiseptik begitu. Buat beta antiseptik, masker itu sangat terbatas dan maksudnya kalau yang beta lihat tadi barusan baca itu Ibu Risma wali kota Surabaya itu dong turun ke jalan dan untuk kasih bersih begitu, semprot jalan-jalan semua tiang-tiang. Beta tadi nonton buat beta itu salah satu indikator siap dan beta rasa Surabaya salah satu yang siap dan mungkin katong masih agak ketinggalan ya, bisa jadi karena memang yang ada akses susah, ya itu katong bisa pungkiri lah, katong mau harap bagaimana lah ya, begitu. Yang tadi seperti kakak bilang, Ibu Risma juga sudah bantu kasih bersih. Beta kipas siapa pak? Siapa pak? Panas. Siapa pak santai. Di kota-kota lain juga dong punya pemimpin, sudah ada yang bagi-bagi, ada yang bangun tempat cuci tangan. Iya di pinggir jalan, wastafel. Ini apakah yang kakak lihat selama turun di lapangan untuk mengecek berita, adakah yang dilakukan pemerintah semacam penyemprotan begitu di tempat-tempat umum nggak sih? Ada balong. Yang ada tuh kemarin penyemprotan di Balai Kota. Oke, itu oleh pemerintah kota ya kalau nggak saya salah, Dinas Lingkungan Hidup kah sampai pokoknya pemerintah kota lah. Nah dong tuh ya itu dengan APD alat pelindung diri lah dong semprot disinfektan ke semua ruangan di Balai Kota. Itu salah satu. Ada pasti salah beta lihat salah satu media itu ada penyemprotan di Mardika. Itu kakak pernah dengar? Balong. Pernah dengar? Iya, balong. Oh, itu atau mungkin memang ada kakak? Iya, beta sempat baca itu katanya dari Brimob. Oh cool, berarti turun ke Mardika untuk melakukan antisipasi itu lebih dulu. Berarti bagus, maksudnya katong hanya berharap mana pemerintah, tapi ya bergeraklah. Instansi atau lembaga apa saja yang tanggung jawab merasa bertanggung jawab. Iya benar. Dan kemudian Kak Ika, menurut Kakak Ika, apakah ini katong sering dengar nih masyarakat banyak yang memperbincangkan bahwa banyak turis yang masuk keluar. Ini beta mau cek apakah Kakak Ika tahu bahwa di bandara dan di pelabuhan itu sudah ada alat screening untuk katong? Sudah ada. Sudah di bandara, yang pasti di bandara pelabuhan tuh sudah ada alat screening yang besar itu. Thermal scanner. Termasuk kemarin juga beta dapat kabar juga, beta tanya langsung ke GM-nya Angkasa Pura bahwa sekarang ini kan di pintu kedatangan dong pasang scanner itu sudah lama, ada. Nah lalu sekarang dong ada penambahan lagi 4 thermal gun yang biasa kalau katong masuk di pusat perbelanjaan tuh lah dong tembak katong kayak gitu. Untuk cek katong suhu tubuh itu tambah 4. Jadi sudah semakin diperketat. Ya karena pintu masuk katong sih bisa larang. Iya, harus ketat sekali. Orang masuk keluar begitu. Tapi kan sudah banyak orang nih yang di sini. Iya. Kayak katong dan mau boleh dari mana, ada dari Jepang, ada dari Belanda, ada dari mana-mana, katong sih tahu. Ya. Dan apakah tidak ada satu kebijakan pemerintah di mana dong itu harus diperiksa begitu atau dong harus dilapor, kalau saya melapor dong harus diangkut atau bagaimana? Karena kalau banyak dong di jalan-jalan dong di berbagai tempat itu masyarakat sangat kadang resah begitu. Itu yang sering beta dengar. Oke. Sebelum dong sampai sampai ke situ beta sih bisa maksudnya komentar bagaimana kesoalkan kebijakan dari pemerintah begitu toh. Yeah. Tapi sebelum dong sampai di Ambon yang saupeng kecil nih, dong pasti melewati namanya Jakarta. Pasti lewatnya Makassar. Nah, di situ tuh juga sudah di screening. Jadi itu kemungkinan besar dong bersih begitu. Kemungkinan besar. Karena juga katong bisa pasti maksudnya jangankan orang bule ya, katong sendiri orang Indonesia asli. Katong misalnya dari Jakarta kah, dari Surabaya kah, Palembang kah, Solo kah begitu. Katong datang juga katong bisa berpotensi toh. Iya. Masalahnya ini virus ini kan akan punya rentang waktu kan 2 minggu ya. 2 minggu ya. Inkubasinya 2 minggu. Dong misalnya kayak datang di antara itu, ya pasti dong gejala-gejala belum terlalu muncul misalnya. Kenal saat lihat bandara gitu. Iya, jadi katong sih bisa tahu ini siapa yang ada, siapa yang pembawa, siapa yang balom sih tahu gitu. Itu banyak di situ. Jadi iya makanya. Melaporkan diri jika sudah mendapat gejala itu yang paling penting. Iya, itu ada aturan kalau saya salah ketua-ketua RT atau bagaimana begitu. Orang baru harus lapor. Orang baru harus lapor, apalagi dari lokasi yang memang banyak begitu. Kalau saya salah itu ada. Itu paling penting. Ya. Dan kemudian Kak Ika beta mau tanya apakah yang Kakak Ika sudah temui di rumah sakit ya, waktu liput begitu Kakak Ika
kita kuarantain tadi, itu katong punya tempat-tempat untuk pasien itu dan peralatan baju itu cukup sih. Waktu beta liputan pertama sebelum ada pasien yang masuk di ruang isolasi, itu beta juga ditunjukkan ada dos-dos masker yang N95 itu cukup banyak. Kemudian dia punya APD, salah satunya sepatu itu, Sepatunya, ya. sepatu boot itu yang plastik itu juga ada tertata, itu sudah cukup. Cuman memang waktu itu ada pembicaraan katanya mau minta ditambah APD lagi. Karena APD itu kan dari keterangan pihak medis, tenaga medis, itu bukan barang katong pakai lah, katong cuci gantong baru pakai ulang, bisa kayak gitu. Jadi satu kali langsung buang, ganti lagi. Satu kali pakai langsung buang. Iya. Kayak masker gitu. Iya. Jadi itu ya otomatis harus banyak. Harus banyak. Apalagi sudah penghuni 3. Iya. Ya. Apalagi itu belum dipastikan. Apalagi Itu belum pasti juga. Oke. Dan kemudian menurut Kakak Ika perlu kaseng dari awal ini Maluku mengambil langkah penutupan bandara dan pelabuhan. Sebagai orang biasa Ya ini pendapat sebagai masyarakat, sebagai Iya. wartawan. Kira-kira bagaimana? menurut beta yang perlu sebagai orang biasa. Maksudnya beta pikir-pikir, katong kalau tutup jua ada banyak hal yang nanti akan tersendat. Nah berarti menurut beta sendiri secara pribadi, Yeah. beta yang bilang sebagai jurnalis sih, cuman kayak sebagai masyarakat ya. Ya. Ya pemerintah misalnya, atau nggak hanya pemerintah, lembaga-lembaga tertentu atau komunitas apa saja yang merasa tergerak begitu dan mampu, mungkin bisa bikin kegiatan yang lebih ekstra. Misal yang kayak dilakukan di Surabaya gitu, Ya. ya dibangun tempat cuci, wastafel, wastafel, kemudian disinfektan. beli ya produksi disinfektan dan disemprotkan. Buat beta pasti dulu lah itu ongkos banyak. Ya. Iya ongkos banyak, tapi dibandingkan dengan kalau saya tutup semua, Dan diam-diam saja. ya tutup, dan itu akan menghambat berapa banyak ekonomi itu jauh lebih besar dibanding kayak katong bangun hal-hal begitu atau Melawan untuk melawan. Jadi katong lebih proaktif, jangan katong yang diem begitu, jangan katong yang proaktif. Beta rasa begitu kape. Siap. Jadi itu menurut beta pendapat sangat baik ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Risma itu menjadi inspirasi. Iya Jadi, betul. Atau saya mau diam gitu dan berpasrah diri tapi mau melawan dengan membangun Iya. apa yang bisa untuk dilakukan. Betul. Nah itu sangat baik. Iya. Oke, Kakak Ika apa pendapat Kakak soal social distancing? Oke, pendapat yang kayak bagaimana ini? Ketika mendengar bahwa presiden mengeluarkan itu, karena katong harus menjaga jarak 1 meter. Iya kayak katong duduk begini jaga jarak. Terus katong harus apa? Tinggal di rumah dan lain-lain. Iya, karantina diri. Karantina diri. Iya. Pendapat Kakak bagaimana pertama dengar itu? Baik. Masyarakat harus patuh. Mm-mm. Jaga jarak. Walaupun dia bilang hising, bisa. Katong kalau aku dapat tuh mesti. Ya kamu pilih. Maksudnya buat beta ke bahasa kasarnya kamu mati konyol. Karena katong sing tahu. Barang ini kan, katong buta ini. Kalau virus ini bisa dapat lihat, mangkali katong bisa juga tuh. Jadi social distancing itu buat beta sangat tepat. Nah tadi pagi beta ada lihat di Facebook itu katong pun tamang sendiri ada tulis. Mas saudara ingatang, beda social distancing dan bakurung. Maksudnya, oke katong jaga jarak. Bakurung, tapi bukan berarti apa-apa langsung semua di rumah. Katong bisa melakukan saja aktivitas, tapi hanya menjaga jarak. Ini masalah splinter keluar nih kan, Ya. nanti yang tahu. Ada orang splinter tuh bisa beda 2 meter masalahnya. Kalau katong cuma 1 meter bahaya nih. Makanya. Jadi ya pintar-pintar membawa diri saja begitu. Iya. Asal jangan tiba-tiba langsung mati di rumah ya. Jangan. Sampai kerja yang itu juga katong Iya. bisa gila. Jadi social distancing itu perlu. Walaupun par beta itu sih berlaku. Itu juga masih berbahaya juga. Tapi sih berlaku ke beta. Tetap jalan saja. Tetap jalan. Karena Kakak Ika sebagai wartawan harus ya 1 meter mungkin 2 jingkau. Iya, itu susah. Jadi Sangat ya susah. untuk orang-orang yang tetap berjuang. Yang lain kalau bisa jaga jarak Jaga sah. jarak. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian saran Kakak untuk ke masyarakat Maluku terkait corona. Terkait corona. Ya, apa saran Kakak dari segi Kakak lah? Kalau beta saran beta ikutilah apa yang pemerintah sudah bilang. Self distancing, self karantin, dan jangan lupa self protection. Self protection ini adalah soal sebaran media. Ya. Nah, katong nih karantina diri, tapi katong karantina katong pun jari-jari nih. Ya, betul. Maksudnya katong dengan kondisi kayak begini, informasi apa saja itu bisa jadi sensitif, bikin katong pun tamang sendiri itu pulang dari Jakarta. Oh, waktu ada di Jakarta, dia itu langsung panas tinggi. Wah. Ya, lalu dia pergi ke dokter kasih paracetamol. Ternyata apa? Dia panik.
Cuma gara-gara panik langsung stres begitu lah panas. Nah itu kalau orang salah taruh kira bisa jadi ini Ale bisa corona. Nah itu kayak gitu. Cuman karena panik. Jadi katong juga harus jaga-jaga jangan terlalu banyak. Itulah. Ya harus konsumsi yang benar dan iya. Jangan banyak. Oke. Kemudian ini katong banyak kekurangan masker tuh kakak tuh. Sangat. Kemudian katong punya hand sanitizer. Kok ada masker sing? Ada. Ada hand sanitizer? Ada tapi sebentar saya pakai. Bawa tapi sebentar saya pakai. Beta sih nggak ada sama sekali. Dan beta sampai saat ini belum pernah pakai masker. Gitu karena sama. Selain karena kalau beta karena memang sih ada. Kalau Eko barang kenapa? Menurut beta kan yang penting katong menguatkan imunitas dan kalau sakit baru pakai. Betul. Jadi gitu. karena itu katong mengurangi juga orang yang sakit kan membutuhkan itu. Misalnya kayak Jona sakit batuk baru katong kasih dia. Jadi sebenarnya katong punya masker itu juga katong kasih ke teman juga yang sakit begitu. Jadi bukan baru katong yang sehat, iya. Jadi menjaga-jaga itu lebih baik. Iya. Nah menurut kakak nih, sekarang kan katong sudah kekurangan masker, kekurangan hand sanitizer dan lain-lain. Dan kemudian ada berita yang tadi dikasih bahwa akan diolah gitu kerjasama Shopee. Untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan itu. Bagaimana pendapat kakak soal ini? Beta berterima kasih sekali. Kebetulan itu opini ya, itu opini salah satu dia kayaknya peneliti dan juga peneliti di salah satu jurusan di katong universitas di Unpati, Universitas Patimura. Dia punya opini, dia punya pendapat itu buat beta asik juga walaupun memang beberapa beta lihat beberapa kawan-kawan di sosial media dong posting-posting bahwa dong sudah mulai berinisiatif sendiri bahwa minum Shopee begitu. Nah, dia punya ide ini. Dia bilang ya itu bukan berdasarkan karena apa-apa tapi karena memang dong teliti akang begitu. Jadi maksudnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena jadi itu bukan cuma omong kosong saja. Bukan. Jadi yang dia dari opini itu yang beta lihat adalah Shopee yang Shopee murni, yang kedua bilang Shopee kepala begitu dengan kadar alkohol yang tinggi. Nah, itu kan dia punya sifat itu cara kerjanya sama dengan alkohol atau antiseptik itu. Nah, itulah yang adaptasi. Jadi dong berpikir kalau di mana-mana habis lah katong punya potensi lokal nih ada. Kenapa katong pakai akang untuk mengakali itu daripada katong kasih keluar ruang banyak atau katong pasrah begitu. Yang beta lihat di berita tuh bahwa ada di Sulawesi misalnya, cap tikus diolah untuk jadi hand sanitizer. Itu keren. Kan sama nih katong punya tuh, beda nama saja. Kemudian di NTT itu ada Sophia. Iya. Dan kemudian don juga gunakan kelor. Iya. Nah, itu dari gubernur yang kalau saya salah beta baca itu dibilang konsumsi banyak daun kelor. Iya. Jadi beta rasa katong harus lebih harus bisa menggunakan kekuatan lokal gitu yang ada. Jadi kalau otomatis kalau Shopee digunakan berarti ekonomi juga para petani mayang juga baik, petani Shopee. Beta rasa itu juga mengembalikan citra ya bahwa selama ini dong kasasjurkan akal. Iya betul, itu yang beta mau bilang. Oke, dan ini yang terakhir Kakak Ika, kata suara di penghujung, apa yang pengen sekali Kakak Ika sampaikan, harapan Kakak Ika untuk Maluku terkait corona? Harapan beta warga Maluku tuh katong saling menguatkan, saling dukung dengan cara katong jaga jarak dan juga teman-teman dong yang misalnya membeli masker itu beta harapannya maksudnya katong balik jangan terlalu banyak-banyak, kasihan ada yang membutuhkan kayak macam katong beta sebagai jurnalis beta susah ada masker lagi kayak gitu. Dan beta berharap katong kalau lihat ada yang sakit itu segera katong baku bantu, jangan katong malah cibir dong. Katong tuh bisa kalau katong terbiasa untuk membantu, itu katong harus kuat. Oke, ingat saudara-saudara, baku bantu jangan baku buang. Katong pasti bisa lawan corona. Sampai di sini, sampai baku dapla di konten berikut di X Podcast, Eko Saputra Peceratu Podcast.